Halo teman-teman, kali ini kita ngomongin tentang investasi lagi yuk. Jangan bosen-bosen ya. Kemarin-kemarin kan udah sempet bahas tentang investasi yang basisnya digital ya. Nah, terus kalau investasi yang nggak berbasis digital ada nggak sih? Jawabannya pasti aja ada, dan banyak juga kok jenisnya. Salah duanya yang mau kita bahas hari ini. Katanya sih ini investasi kuno atau ya udah dijadiin investasi sama orang-orang dari zaman dulu. Dari judulnya pasti udah tahu ya, kita akan bahas terkait emas dan tanah kali ini. Harus pilih emas atau tanah sih? Terus katanya investasi ini gak akan rugi ya? Santai-santai, kita bahas pelan-pelan dulu ya sebelum sampai ke kesimpulan itu. Emas merupakan salah satu investasi yang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat. Banyak anggapan orang terdahulu kalau punya uang mending dibeliin emas aja. Tapi nih ya, yang kita perhatikan, keuangan sosial itu kebanyakan ibu-ibu investasi emas tapi dalam bentuk perhiasan. Apa iya ini investasi emas yang sesungguhnya? Kita mulai dari emas ya. Emas itu bisa kita beli dalam bentuk logam mulia atau emas batangan. Dan yang kedua sudah dalam bentuk perhiasan dalam kadar yang berbeda-beda. Sebenarnya untuk berinvestasi lebih menguntungkan membeli logam mulia atau emas batangan dibandingkan sudah dalam bentuk perhiasan. Itu karena jika emas dalam bentuk perhiasan biasanya sudah memiliki komponen ongkos pembuatan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 20-30%. Jika emas batangan atau logam mulia, jika terjadi kenaikan harga sedikit saja, kita sudah bisa memperoleh untung yang cukup. Oh ya, dulu mungkin emas identik dengan investasi bagi orang tua atau ibu-ibu aja ya. Tapi sekarang sudah banyak banget nih anak muda yang mulai berinvestasi emas. Kenapa? Kok bisa gitu ya? Iya, karena saat ini seperti yang kita tahu mungkin emas bisa dibeli dalam bentuk digital. Atau istilahnya sih sekarang tuh nabung emas. Kita punya uang berapapun udah bisa dibelikan emas. Mulai dari puluhan ribu aja udah bisa punya emas gitu istilahnya. Nanti kalau mau dicetak dalam bentuk logam mulia juga bisa. Udah mulai paham ya tentang investasi emas. Sekarang kita lanjut dikit ngomongin tentang tanah ya, sebelum kita berkesimpulan harus pilih yang mana. Investasi tanah ini ya biasa, kita beli tanah kosong, bukan tanah dan bangunan ya yang dimaksud di sini. Terus nanti bisa kita jualkan atau menurut kita harganya sudah cocok dengan kemauan kita. Kalau investasi tanah ini juga udah sering banget dilakukan oleh masyarakat karena ada anggapan di masyarakat tanah itu selalu dibutuhkan, jadi pasti harganya selalu naik. Nah, tapi emang kayak gitu ya? Oke, oke. Kita bahas kelebihan dan kekurangan emas dulu yuk. Pertama, jangka waktu. Emas dan tanah sebenarnya sama-sama tergolong investasi jangka panjang. Untuk emas setidaknya pegang 5 tahun atau lebih untuk benar-benar merasakan keuntungannya. Atau ya sebenarnya tergantung dari tujuan kalian menabung emas. Karena biasanya emas dijadikan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu selain ditaruh di tabungan. Misalnya untuk biaya anak sekolah, biaya naik haji, dan lain sebagainya. Kedua, modal relatif kecil karena seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Bahkan saat ini nabung emas kita bisa mulai dari puluhan ribu dalam bentuk digital. Kalau mau beli dalam bentuk fisik juga bisa mulai dari jutaan aja. Ketiga, bisa melakukan pembelian dan penjualan secara online ataupun offline, sehingga prosesnya menjadi uang cash lebih mudah, atau bahasa kerennya sih lebih liquid gitu. Terakhir, terkait harga emas. Harga emas itu cenderung stabil, tapi bukan berarti nggak pernah turun ya. Tapi biasanya jika ada penurunan, cenderung nggak jauh-jauh banget dari harga sebelumnya. Lalu kita beralih ngomongin ke tanah. Pertama, terkait modal. Untuk membeli tanah diperlukan modal yang besar. Meskipun jika kita sudah dapat membeli tanah, biaya perawatan yang dikeluarkan murah karena ya tanah tidak diberikan perawatan khusus.
Kedua, saat membeli tanah, penting sekali bagi kita untuk memperhatikan legalitas dokumen dan lain sebagainya. Meskipun tanah ini tidak perlu kita urus, tapi selagi kita masih punya dokumen legalitasnya, maka dia akan tetap menjadi milik kita. Oh ya, karena tanah memiliki dokumen legalitas seperti ini, jadi tanah juga bisa dijadikan jaminan jika memang terdesak dan kita membutuhkan uang pinjaman. Ketiga, terkait harga. Harga tanah itu meningkat karena kebutuhan tanah terus ada. Jadi kalau ngomongin investasi tanah, ya memang harganya cenderung naik terus. Kalau kalian pernah dengar istilah ekonomi itu inelastis sempurna. Jadi kalau digambarkan dalam kurva bentuknya seperti di bawah ini. Meskipun ada perubahan harga, permintaan akan tanah tidak terpengaruh. Permintaan akan tanah tidak terpengaruh karena jumlah tanah tidak bisa bertambah. Sehingga produknya terbatas, sementara kebutuhan masyarakat akan tanah terus ada dan cenderung meningkat. Terakhir, meskipun harga tanah cenderung naik, untuk merubah tanah menjadi uang cash tidak semudah emas. Mencari pembeli tanah nggak segampang itu. Meskipun permintaannya selalu ada, tapi pembeli juga akan melihat kecocokan tanah, lokasi, jarak, lingkungan sekitar, dan tentunya harga yang ditawarkan. Kasarannya ya harga tanah juga mahal, jadi orang akan berpikir matang-matang sebelum membeli tanah. Nah, dari penjelasan di atas, udah tahu belum harus pilih investasi emas atau tanah? Jawabannya tergantung. Klasik ya. Tapi ya balik lagi, yang namanya investasi itu tergantung pada tujuan, modal, dan keuntungan yang kita harapkan. Misalnya, kalau kalian punya modal besar ya pilih investasi tanah aja, karena toh biaya perawatannya minim, tapi harganya akan naik, apalagi kalau berada di lokasi strategis. Kenaikannya bisa hingga 100% dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau kalian punya modal terbatas dan udah nentuin juga tujuan penggunaan dana investasinya untuk apa, pilih emas aja nggak ada salahnya. Walaupun mungkin keuntungannya tidak sebesar tanah, tapi setidaknya kamu sudah bisa mulai berinvestasi dibandingkan hanya ditaruh di tabungan saja dan harga emas juga cenderung stabil. Berarti investasi emas atau tanah pasti untung ya? Namanya investasi nggak ada yang mutlak untung 100%. Tapi memang untuk emas dan tanah risikonya cenderung sangat rendah. Pada dasarnya, pilihlah investasi yang paling sesuai dengan kamu dan mulai aja dulu untuk berinvestasi. Mungkin itu aja penjelasan dari kita kali ini. Jika video ini membantu, kalian bisa bantu dengan subscribe, like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sekian dan terima kasih. See you in the next video.